Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang pada hari ini sehingga bisa menghadiri webinar UMKM Kelompok 31 dengan tema strategi pemasaran produk UMKM melalui digital marketing. Untuk mempersingkat waktu, pada acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran kepada perwakilan kelompok 31, yaitu Fauzan Azima, dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Fauzan atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya.
Lalu sambutan akan disampaikan oleh perwakilan kelompok KKN 31, yaitu Ketua Kelompok kepada Muhammad Afla Tanjung. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dina Febriani selaku dosen pembimbing lapangan kelompok KKN 31. Yang terhormat Ibu Nida Handayani SIP MSI selaku dosen FISIP UMJ dan juga selaku narasumber pertama. Yang terhormat Kafira Mulholan selaku owner dari Sambal Kuledak, yaitu selaku narasumber kedua. Saya selaku perwakilan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nida dan Kafira yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber di acara webinar ini. Acara webinar UMKM ini dengan tema strategi pemasaran produk melalui digital marketing adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh KKN Kelompok 31 sebagai program kerja KKN kami. Semoga acara webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya selaku Ketua Kelompok dari KKN UMJ Kelompok 31, memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan oleh DPL kelompok 31, yaitu Bu Dina Febriani Darmansyah. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Putri. Putri ya yang MC-nya? Ya. Baik, saya izin off dulu karena memang keadaannya sedang sangat-sangat tidak sehat gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk bisa melakukan kegiatan yang positif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber pertama Ibu Nida Handayani. Ibu, assalamualaikum Ibu. Kita sama-sama Bu Dina. Sama-sama dosen UMJ, tapi subhanallah kita belum bertatap muka nih Bu ya. Iya, saya Bu. baru lihat Ibu langsung nih via kamera. Iya. Karena saya minta maaf kalau saya off cam Bu, karena Iya Ibu ya. Subhanallah 1 bulan ini diuji sakit. Pertama tipes, terus sempat kena COVID juga. Terus alhamdulillah sudah negatif. 1 minggu kemudian diuji DBD sekarang. Ya Allah, semoga lekas sehat ya Bu ya. Amin, iya. Jadinya ya benar-benar drop dan memang belum turun dari tempat tidur gitu. Jadinya mohon maaf nih kalau izin off cam gitu. Iya Terima Bu, kasih. ini masih menyempatkan waktu buat anak-anak. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya sangat support apa yang yang dikerjakan oleh adik-adik di KKN ini karena mereka luar biasa, subhanallah. Mudah-mudahan si Allah selalu memberikan kemudahan buat mereka. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Nida atas waktu berkenannya, berbaginya Bu Nida. Saya baru tahu dari dari adik-adik ini kalau misalnya Bu Nida merupakan salah satu dari pelaku UMKM gitu. Jadi saya sangat tertarik sekali untuk bisa mendengarkan sharing dari Bu Nida. Ya. Baik. Yang saya hormati juga narasumber kedua Kak Fira ya. Sebenarnya nih namanya Nadia Safira atau gimana atau Fira? Namanya Nadia Safira Mulholan, cuman biasa dipanggilnya Fira Mulholan. Oh, Masya Allah Kak Nadia. Ya, siap-siap Kak Fira deh ya, Kak Fira yang Kak Fira aja nggak apa-apa.
Kak Fira. Ini sangat menginspirasi sekali nih Kak Fira. Subhanallah, masih muda, Masya Allah, tabarakallah. Masih muda, terus sudah bisa membangun bisnis gitu. Terus bisnisnya juga alhamdulillah maju pesat ya Kak Fira ya. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang bisa Kak Fira sharing ini bisa menginspirasi adik-adik, menginspirasi saya juga, menginspirasi semuanya lah ya, UMKM juga yang yang insya Allah hadir sekarang ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi gimana, apalagi negara kita bahkan seluruh dunia ini kan sedang diuji ya, sedang dapat ujian gitu menghadapi pandemi COVID yang memang benar-benar kayaknya stuck gitu. Tapi mudah-mudahan sih dengan pengalaman Kak Fira, terus pengalaman Bu Nida juga bisa lah ya membuat para UMKM, adik-adik mahasiswa itu mereka tidak stuck di tempat saja. Mereka apalagi sekarang itu kan udah dunia digital ya, maksudnya dunia internet juga udah luar biasa gitu. Jadi bisa memanfaatkan segala sesuatunya itu dengan kemudahan teknologi yang ada sekarang ini. Terima kasih Kak Fira atas waktunya, perkenannya. Mudah-mudahan nanti insya Allah apa yang di-sharingkan oleh Kak Fira dan Bu Nida bisa membawa manfaat yang besar nanti buat semuanya. Amin. Saya juga tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, Masya Allah, adik-adik panitia KKN luar biasa, kalian luar biasa dan hebat. Bukan saya yang membantu kalian, tapi kalian yang terlalu hebat dan membantu saya gitu. Apa yang kalian lakukan sekarang ini, sharing ilmu dan pengalaman, terus kalian sajikan waktunya, dan mudah-mudahan insya Allah mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memudahkan segala sesuatunya. Dan para tamu-tamu saya ini juga diundang para UMKM juga ya, Afla ya. Halo Afla. Iya, Bu, dibuka untuk umum Ibu. Oh siap. Dan para tamu-tamu saya yang insya Allah dimuliakan Allah, yang saya hormati, mudah-mudahan dengan adanya acara ini dapat bisa membawa manfaat buat kita semua, bisa saling membagi pengalaman, pengetahuan, sehingga yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi kepada kita semua, khususnya kepada tamu-tamu saya gitu ya, agar bisa memutarkan roda bisnisnya itu lebih laju lagi, lebih mudah lagi, lebih mengenal teknologi lagi insya Allah. Saya mohon maaf lahir batin kalau misalnya memang tidak begitu maksimal gitu untuk bisa memberikan sambutan ini dan menggunakan off cam gitu ya, karena memang keadaannya sedang tidak sehat. Namun insya Allah tidak mengurangi semangat kami semua untuk bisa menimba ilmu kapanpun dan dimanapun. Demikian dari saya. Selamat untuk adik-adik semuanya. Semoga acara ini sukses. Semoga acara ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkahi. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dina. Kita buka kali ya. Kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Dina atas sambutan dan pembukaan acara pada webinar UMKM hari ini. Maka dari itu, saya akan membacakan rangkaian kegiatan yang akan diikuti pada webinar hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari perwakilan KKN, yaitu Muhammad Afla Tanjung. Yang keempat, sambutan dari DPL kelompok KKN 31, yaitu Ibu Dina. Yang ke-6, yaitu pembacaan rundown acara. Yang ke-7, penyerahan acara kepada moderator. Yang ke-8, penyampaian materi oleh narasumber 1, yaitu Ibu Nida Handayani, SIP MSI.
Yang ke-9, penyampaian materi oleh narasumber 2, yaitu Nadia Safira Mulholan. Yang ke-10, adanya sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, sesi foto bersama dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, maka dari ini saya selaku MC akan menyerahkan acara inti kepada moderator acara, yaitu Muhammad Zainal. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Muhammad Zainal Arifin selaku moderator dari kelompok 31. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya ingin membacakan biodata dari narasumber pertama, yaitu Ibu Nida. Nama Ibu Nida Handayani, SIP MSI, alamat Jalan Perum Green Garden 2, Blok D4, Garing 10, Cilangka, Sawangan, Depok. Tempat tanggal lahir Karawang, 23 Mei 1986. Pendidikan S2 Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alamat email krw@gmail.com. Nomor handphone 0822 8356 1821. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Nida Handayani, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Ya, sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sampaikan pada yang terhormat Ibu Dina Febriani, SEMM, selaku dosen pembimbing ya, dosen pembimbing untuk kelompok KKN kelompok 31. Kebetulan saya juga kelompok KKN untuk kelompok 68 ya. Kemudian yang terhormat juga ada narasumber kedua ya, Mbak Nadia Safira, Mbak Tira. Nah, Mbak Tira. Kemudian juga yang saya banggakan juga teman-teman mahasiswa, dan yang saya hormati pada para undangan juga. Ya. Ini terima kasih kelompok 31 yang mengundang saya sebagai narasumber. Di sini saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan digital marketing begitu. Baik, langsung saja. Ini sudah sudah di-share screen-kan oleh panitia. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan strategi digital marketing. Gitu ya. Sebelumnya juga memang kita perlu mengetahui dulu kenapa sih harus digital marketing. Ya, boleh di slide selanjutnya. Terima kasih. Maaf, suara saya cukup jelas. Soalnya di sini koneksinya jelas ya. Jelas Ibu. Jelas. Baik, terima kasih. Nah, kita perlu ketahui dulu nih apa sih digital marketing itu gitu ya. Karena kan selama ini pemasaran itu menjadi suatu yang sangat penting dalam aktivitas kewirausahaan. Ya, karena prinsipnya aktivitas kewirausahaan itu hanya 3, yaitu produksi, gitu ya, kemudian manajemen keuangan dan marketing. Nah, yang paling utama atau yang paling penting adalah marketing nih. Kita fokus kepada aktivitas produksi, ya, tapi lupa untuk memikirkan soal pemasarannya. Jadi gimana tuh? Nah, produk yang tidak dipikirkan sebelumnya, bagaimana cara pemasarannya, maka produk itu tidak akan menghasilkan nilai. Semua di sini. Ini suaranya agak ini nih, boleh mungkin bisa di. Mohon maaf, di mute ya. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Nah,
Jadi marketing ini menjadi suatu hal yang penting. Nah, kemudian perkembangan teknologi yang memang sudah sama-sama kita ketahui, perkembangan teknologi ini sangat pesat gitu ya, sehingga kita juga perlu mengikuti perkembangan tersebut. Nah, di sini apa sih digital marketing itu? Di sini bisa dilihat bahwa digital marketing ini adalah satu kegiatan suatu strategi, nah ya, strategi pemasaran atau kegiatan melakukan promosi brand atau produk atau jasa, gitu ya, tergantung pada jenis usahanya dengan media digital dan internet atau dengan teknologi internet, begitu. Jadi tetap dalam aktivitas wirausaha ini, marketing ini menjadi sangat penting. Produknya dibikin secantik mungkin, sebagus mungkin, seenak mungkin, tapi kita lupa memikirkan pasarnya, kita lupa memikirkan marketingnya, maka produk sebagus apapun tidak akan memiliki nilai. Gitu ya. Maka marketing ini menjadi suatu yang penting. Nah, dengan digital marketing ini juga kita mengikuti perkembangan yang ada. Boleh slide selanjutnya? Nah, kenapa sih kita harus berubah? Kenapa nggak cukup dengan kita memasarkan dengan model tradisional marketing itu nggak cukup ya, gitu kan? Ada alasan kenapa saat ini kita perlu berubah, ya, berubah ke era yang digital. Nah, di sini ada beberapa alasan yang coba saya kemukakan. Yang pertama adalah karena globalisasi, di mana akses dunia ini semakin mudah gitu ya, dengan pasar bebas. Teman-teman kan mau belanja produk luar negeri, udah nggak mesti keluar negeri, cukup di rumah saja. Nah, cukup di rumah saja tapi bisa dapat produk luar negeri. Karena apa? Ya ini salah satunya adalah globalisasi ini, ya. Akses menjadi tidak terbatas. Kita bisa merasakan sensasi keluar negeri tanpa beneran keluar negeri gitu. Ini globalisasi. Nah, ini yang menyebabkan bahwa kita harus berubah. Ya. Kemudian perkembangan teknologi. Alasan kedua, karena perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini harus terus kita pelajari. Kalau kita terlalu nyaman dengan pelanggan saya juga sudah banyak gitu ya. Produknya sudah banyak terjual, kemudian sudah punya banyak cabang. Tapi kalau mau mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi, maka harus juga mempelajari yang namanya digital marketing. Karena apa? Perkembangan teknologi ini. Ya, karena ini berkaitan dengan kompetisi. Oke, udah dapat hasil yang banyak gitu ya. Udah dapat untung yang banyak lah dari usaha yang sekarang dijalankan. Tapi tanpa mengikuti perkembangan yang ada, ya, nanti akhirnya akan tertinggal dengan kompetitor yang lainnya. Maka harus terus dipelajari perkembangan teknologi ini. Kemudian juga alasan yang selanjutnya adalah perubahan cara hidup masyarakat. Kalau dulu masyarakat beli secara langsung, ya. Kemudian belum kenal yang namanya e-commerce. Nah, masyarakat langsung datang, itu suatu hal yang biasa. Para pengusaha juga melakukan usaha dengan secara langsung gitu ya, buka gerai dan sebagainya. Tetapi saat ini gitu ya, masyarakat saat ini semuanya tertuju pada perkembangan teknologi tadi. Maka dari perkembangan teknologi dan globalisasi ini berdampak terhadap perubahan cara hidup masyarakat. Ya, ini kalau mahasiswa zaman saya mungkin ya, cari buku ya saya pergi jalan, cari ke perpustakaan, cari ke toko-toko buku, cari ke sampai ke Senen sana, Senen sampai ke Blok M gitu ya. Kalau teman-teman sekarang tinggal di rumah, mau buku bekas, mau buku baru, tinggal buka toko buku online atau tinggal buka marketplace, iya kan? Di rumah mau
mau cari buku yang harganya berapapun, mau cari buku bekas, buku yang tahun berapapun, itu mudah. Ya. Sehingga ini perkembangan teknologi dan globalisasi ini merubah cara hidup masyarakat yang tadinya manual, tradisional, sekarang semuanya sudah berbasis digital. Kayaknya kalau ketinggalan handphone sebentar gitu ya, ketinggalan di rumah pergi gitu, itu rasanya nggak nyaman. Karena apa? Terbiasa dengan ini malah pegang smartphone deh gitu ya. Jadi smartphone ini menjadi satu informasi yang komprehensif gitu. Jadi semuanya ada di situ. Termasuk tadi informasi terkait produk-produk atau jasa atau apapun yang ingin dicari di situ. Nah, ini yang tadi merubah cara hidup masyarakat. Ya. Serba manual, tradisional sekarang menjadi serba teknologi. Nah, kemudian alasan yang lain adalah di 2 tahun terakhir ini kita sedang mengalami pandemi. Ya, ini juga yang menjadi salah satu alasan untuk mensiasati atau untuk membuat strategi bagaimana seseorang ketika punya usaha tetap berjalan usahanya, tetapi kita tetap sehat, gitu ya. Karena kondisi pandemi ini, maka harus beralih atau harus berubah ke digital marketing ini. Ini beberapa alasan bahwa untuk kondisi saat ini digital marketing menjadi sangat penting dan perlu sekali. Ya, silakan. Maaf, apa namanya ini dipindah slide-nya. Kemudian ini bagian dari alasan gitu ya. Kenapa harus digital marketing? Karena tadi perubahan hidup masyarakat tadi ya, ini bisa dilihat dari data pengguna internet di Asia ya. Ini data tahun 2019. Ini jangan dilihat banyaknya, tapi lihat persentasenya. Di sini misalnya Tiongkok ya, Cina. Itu dengan jumlah penduduk di atas 1 miliar. Nah, ini penggunanya kurang lebih sekitar lebih dari 60%. Yang biru itu pengguna internet. Yang merah itu bukan pengguna internet. Nah, kemudian di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri ini 50-50 nih. Setengah-setengah antara pengguna ya dengan bukan pengguna internet. Nah, jadi kalau melihat data di sini bahwa ini di Indonesia sendiri dari kurang lebih ya 269 juta penduduk Indonesia, itu sekitar 53%-nya adalah pengguna internet. Nah, ya dari jumlah tersebut saja sudah bisa menjadi alasan bahwa ini sasaran pasar ini sebagian sudah pengguna internet. Walaupun memang kelemahannya kalau kita hanya menggunakan pasar internet kalau di Indonesia gitu ya. Makanya pasar digital di kelemahannya adalah di Indonesia masih ada sebagian nih atau separuh 50% yang belum pengguna teknologi. Ya, ini juga menjadi tantangan nih sebagai pengusaha yang harus bisa memiliki strategi di pemasaran ya, baik secara tadi digital maupun secara tradisional. Kalau melihat angka di Korea sendiri malah hampir sekitar 80% ya. 80% pengguna internet gitu. Di slide selanjutnya. Nah, di sini juga terlihat bahwa terjadinya kenaikan atau peningkatan dari tahun ke tahun pengguna internet di Indonesia. Nah, ini menjadi alasan yang sangat kuat bahwa kita harus berubah. Ya, para pelaku usaha ini harus berubah. Tidak hanya bertahan pada pasar tradisional, tetapi harus juga beralih kepada digital marketing ini atau pasar digital. Ya. Bahkan di tahun 2021 ini dari data APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ini angka
pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 202,6 juta. Kita jumlah penduduknya sekitar 260 sampai 270 juta penduduk, ya. Berapa persen sudah? Karena memang peningkatan di tahun 2020 ya, dari 2019 ke 2020 sampai ke 2000 itu cukup signifikan karena memang kondisi pandemi 2 tahun terakhir ini yang menyebabkan akhirnya mau nggak mau orang dipaksa kan. Nah, ini akhirnya menjadi alasan bahwa pandemi ini banyak orang beralih ke dunia digital gitu. Silahkan lanjut slide selanjutnya. Slide selanjutnya, panitia. Oke. Nah, sebagian orang ya, sebagian besar orang melakukan pencarian informasi produk ataupun jasa itu melalui search engine dan media sosial. Ya. Berdasarkan beberapa data dari hasil penelitian pun memang memperlihatkan bahwa orang untuk mencari informasi sekarang artinya buku gitu ya, itu udah jarang dipilih, itu lebih kepada mesin pencarian ya, contohnya ya Google, Yahoo dan sebagainya begitu. Kemudian juga media sosial. Nah, search engine dan media sosial ini akhirnya menjadi pasar yang sangat yang sangat bagus gitu, yang sangat punya yang bagus gitu untuk kita memperkenalkan produk yang kita miliki. Nah, maka perlu mempelajari bagaimana produk kita bisa dikenal melalui mesin pencarian ini dan juga diperkenalkan di media sosial. Sekarang masyarakat walaupun di rumah saja tapi sudah bisa memperoleh banyak informasi. Nah, termasuk kita bisa memperkenalkan produk ataupun jasa yang kita miliki atau usaha yang kita miliki melalui search engine atau media sosial ini. Slide selanjutnya. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan sampaikan beberapa kelebihan dengan menggunakan digital marketing ini, gitu ya. Kenapa saya harus memilih digital marketing, gitu ya. Nah, ini beberapa kelebihan. Di sini yang pertama adalah salesman yang bisa bekerja 24 jam dalam setahun penuh. Ketika kita mempost gitu ya, produk atau jasa atau usaha yang kita miliki, maka akan terus dipasarkan selama 24 jam. Dalam artinya terus-menerus gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan sebagai salesman yang bisa bekerja selama 24 jam. Kemudian selanjutnya ada berpeluang mendapatkan pembeli di seluruh Indonesia bahkan dunia, karena tadi globalisasi tadi ya, globalisasi ini menjadikan pasar tidak terbatas. Pembeli kita tidak hanya pembeli yang berasal dari dalam negara kita, tetapi juga pembeli yang berasal dari luar. Produk kita bisa diperkenalkan bahkan sampai ke seluruh dunia gitu ya. Nah, tapi nanti akan diperlihatkan yang harus disiapkan apa gitu ya ketika pasar kita menjadi tidak terbatas ini. Gitu. Kemudian kelebihan yang lain apa? Lebih efisien. Tidak membutuhkan biaya yang besar atau tidak perlu mengeluarkan biaya untuk stok barang. Atau kita bisa menyiasati dengan penggunaan ini berkaitan dengan soal spaceless gitu ya, penggunaan ruang yang tidak perlu banyak gitu atau tidak perlu punya gerai. Nah, ya. Jadi cukup misalnya di rumah aja itu juga bisa. Yang penting di rumah juga yang penting ada tempat untuk menyimpan menyimpan stok barangnya. Kemudian paperless, mendukung gerakan cinta lingkungan tanpa kertas atau brosur. Kita bisa alihkan soal
pemasaran, soal promosi melalui digital gitu ya. Dibikin desain-desain yang bagus sehingga akan menarik orang untuk melihat gitu ya, untuk melihat produk kita. Kemudian tadi specialist tadi berkaitan juga dengan efisien, kemudian mempunyai pasar yang unlimited atau tidak terbatas. Ya. Semua masyarakat pengguna internet itu akan bisa melihat produk yang kita pasarkan. Lalu menjadi tren ke depan yang semakin meningkat jumlah penggunanya. Seperti data tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ya, data pengguna internet dari tahun 2020 dari penggunanya 45 juta, kemudian tahun 2021 sudah mencapai 202 juta ya, 202 juta pengguna. Nah, itu kan memperlihatkan terjadinya peningkatan yang sangat signifikan sekali. Nah, ini memang kalau seorang wirausaha itu harus punya ilmu cenayang gitu ya, harus punya ilmu cenayang. Tapi bukan sekedar ilmu cenayang yang gimana gitu, tetapi memang harus punya pandangan masa depan. Nah, pandangan masa depan artinya bisa membaca bahwa oh ke depan ini yang akan menjadi tren, atau secara teknologi memang perkembangan teknologi ini sangat pesat sehingga ini menjadi pasar yang cukup baik begitu. Slide selanjutnya. Nah, dari kelebihan-kelebihan ini, boleh slide selanjutnya? Dari kelebihan-kelebihan ini memang bisa dikatakan juga bahwa kadang-kadang ada pemahaman yang menjadi salah gitu. Dilihat dari kelebihan tadi gitu ya, seperti misalnya tidak butuh ruang yang besar. Nah, tidak butuh ruang yang besar. Tapi kalau misalnya kita perlu stok barang gitu ya, datengin vendor, nah itu tetap butuh space gitu ya untuk nyimpen barang. Atau kalau untuk aktivitas produksi ya tetap juga kan perlu melakukan atau perlu membutuhkan ruang tadi begitu. Nah, ini ada beberapa pemahaman yang salah ya tentang digital marketing ini. Yang pertama, modal kecil. Modal kecil ini dikaitkan dengan tidak perlu satu gerai untuk memasarkan, cukup melalui teknologi. Betul, tetapi teknologi ini kan membutuhkan modal, misalnya soal komputer, koneksi yang berkualitas, domain, hosting, gitu ya. Nah, ini perlu juga dipersiapkan. Artinya tetap ada modal, gitu ya. Bukan sama sekali tidak ada modal. Kemudian, waktu fleksibel. Nah, ini yang saya rasakan juga, gitu ya. Saya rasakan juga, seperti tadi yang memang sudah sampaikan bahwa saya juga pelaku UMKM, gitu. Di selain mengajar, selain jadi dosen, gitu ya, mencoba-coba menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan. Nah, ini yang sering membuat saya juga keteteran soal waktu fleksibel. Ya, saya mengajar sebagai dosen, karena dosen sekarang nggak cuma ngajar sih ya, aktivitasnya mungkin Bu Dina juga tahu persis lah. Dosen itu nggak hanya mengajar, tapi aktivitasnya banyak sekali gitu. Nah, jadi aktivitas usaha dibarengi dengan mungkin punya aktivitas lain seperti saya misalnya mengajar. Ini saya juga merasa berdasarkan pengalaman saya ini keteteran sekali kalau kita memang double job jatuhnya gitu ya, double job. Memang butuh butuh fokus. Karena di sini tidak bisa juga dikatakan waktunya fleksibel. Memerlukan waktu yang banyak dan terus merespon. Apalagi pembeli itu butuh direspon dengan cepat dan tepat. Ya, butuh direspon dengan cepat dan tepat. Mereka nggak mau nunggu. Kalau mereka nunggu, mereka akan beralih. Nah, makanya ini bagian dari tingginya kompetisi di dalam digital marketing. Ya, kompetisinya semakin tinggi. Nah, jadi memang konsumen itu perlu direspon dengan cepat. Kalau enggak dia langsung beralih karena kan banyak produk yang serupa misalnya, ya. Nah,
Karena bisnis online ini adalah 24 jam sehari. Lalu tempat fleksibel. Dikatakan fleksibel bisa iya, tapi juga enggak kalau nggak ada jaringan internet gitu ya. Kalau nggak ada jaringan kan bisa, artinya ini kita sebagai pelaku digital marketing harus selalu mengantisipasi hal tersebut. Ya minimal selalu punya paket data yang banyak, selalu siap sedia untuk WiFi portable-nya gitu ya. Karena tadi respon cepat kita terhadap konsumen, terhadap pembeli sangat diperlukan. Karena itu bagian dari pelayanan. Pelayanan saat ini menjadi bagian yang sangat penting. Ya. Jadi bagian yang sangat penting dalam aktivitas marketing gitu. Lalu pemahaman yang salah yang lain adalah tidak perlu pengetahuan tinggi. Nah, ini juga salah, bahwa kita menjadi seorang pelaku usaha harus terus mengupdate ilmunya. Jadi jangan pernah merasa puas dengan hasil yang sudah kita dapat. Terus diupdate. Maka ketika semakin bertambah pengetahuannya, maka insya Allah pendapatannya juga akan semakin baik gitu ya. Nah, jadi salah tuh kalau misalnya ya nggak mesti sarjana untuk jadi pengusaha. Nah, bedanya kalau misalnya pelaku UMKM tanpa pengetahuan, nah ya, bukan tidak berpendidikan ya, ada tanpa pengetahuan. Karena pengetahuan kan bisa diperoleh tidak hanya dari pendidikan formal tapi juga informal. Ya. Tanpa pendidikan itu tidak akan menghasilkan inovasi-inovasi yang terus berinovasi gitu ya. Tidak bisa terus berinovasi. Tapi kalau pelaku usaha yang terus mengupgrade ilmunya, maka dia akan terus memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dalam usahanya, sehingga dia bisa lebih berkembang lagi. Ya. Kemudian pemahaman yang salah tentang digital marketing yang lainnya yaitu tidak perlu karyawan. Kalau pengalaman yang saya alami, ya tadi sudah punya aktivitas lain gitu ya, artinya punya pekerjaan lain gitu. Kemudian ada aktivitas produksi, packing gitu ya, kemudian merespon pembeli, wah itu keteteran kalau harus dilakukan sendiri. Ya minimal kalaupun misalnya kita belum bisa menggaji karyawan, belum bisa meng-hire karyawan gitu ya, kita bisa bekerja sama dengan misalnya ya keluarga gitu ya, dengan yang udah menikah dengan suami, dengan istri gitu, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan ayahnya, dengan ibunya gitu. Karena memang butuh ya kalau memang bisa dilakukan sendiri, tapi kalau pengalaman saya gitu ya, sambil merespon pembeli, sambil merespon konsumen, terus harus dikirim saat itu juga, belum packing, belum aktivitas produksi dan sebagainya. Nah, itu perlu dipikirkan. Nah, ini kenapa anggapan salah bahwa tidak perlu karyawan. Tadi ya, kembali karyawan di sini nggak mesti meng-hire, tetapi bisa dilakukan dengan aktivitas kerjasama. Ini kayak misalnya teman-teman mahasiswa mau punya usaha gitu ya, bisa berapa orang gitu melakukan kerjasama. Jadi sambil belajar praktek gitu ya, praktek belajar secara langsung. Lalu selanjutnya jangkauan luas. Benar ya, tadi seperti di kelebihan tadi bahwa akses semakin luas, tetapi kita juga perlu menyiapkan bagaimana produk kita atau usaha kita memiliki akses yang lebih luas. Karena jangkauan global itu perlu kesiapan global pula. Misalnya soal bahasa, soal akses pengiriman, gitu ya. Nah, kita harus punya makanya tadi kaitannya dengan kita harus terus mengupgrade pengetahuan. Ya, jadi soal pengiriman, gimana caranya kalau sampai ngirim ke luar negeri? Nah, gimana ketika melakukan pemasaran itu
kita bisa memasarkan ke negara yang bahasanya berbeda dengan kita, misalnya selain bahasa Inggris misalnya. Nah, itu juga kita harus menyiapkan pemasaran atau promosi seperti itu. Lalu produk fleksibel. Dikatakan produk fleksibel itu artinya terkait dengan misalnya harga gitu ya. Kemudian juga kita membuat produk itu jangan asal. Jadi produk fleksibel ini bukan berarti produk kita asal. Kita harus memikirkan soal kualitas tetap ya. Karena apa? Ini adalah bagian dari investasi. Ketika kita membuat produk yang ya asal gitu ya, kemudian orang membeli, ini konsumen nggak akan kembali lagi. Ya, makanya kenapa restoran, suatu restoran ketika misalnya makanannya ada ada tercampur apa gitu, kemudian komplain, itu berani mengganti. Pemilik warung nih berani mengganti misalnya sampai berapa kali lipat. Karena apa? Itu akan menjadi masyarakat ini akan jadi omongan gitu ya, akan jadi omongan bahwa oh ini produknya nggak bagus. Nah, tapi ketika diganti kemudian diberikan pelayanan yang lebih, maka ini akan mengobati rasa kekecewaan dari pembeli. Maka itu adalah bagian dari investasi suatu usaha. Lalu margin keuntungan tinggi, ya. Nah, betul. Bisa dikatakan bahwa dengan digital marketing ini akan meningkatkan angka penjualan. Tetapi ingat, kompetisinya ini lebih ketat di dalam dunia digital marketing ini. Sehingga perlu disiapkan lebih ya dari sisi kualitas produk, dari sisi pelayanan berkaitan dengan respon, kemudian juga dari sisi promosi. Kita harus bisa menampilkan berbagai atau mendeskripsikan produk kita sebaik mungkin. Begitu. Baik, lanjut. Nah, selain kelebihan, ada juga kelemahan di dalam digital marketing ini. Ya, misal soal mudah ditiru oleh pesaing. Nah, mudah ditiru oleh pesaing, tetapi ya secara kualitas yang penting kita bisa menunjukkan gitu ya, kita bisa menunjukkan bahwa kualitas kita tetap yang terbaik. Lalu dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab soal misalnya data dan sebagainya, dan reputasi menjadi tidak baik ketika ada respon negatif. Nah, ini kita harus bisa memikirkan solusi. Solusi ketika misalnya terjadi respon, bahkan ini harus menjadi antisipasi, jangan sampai ada respon negatif gitu ya. Misal terkait kita harus memilih jasa pengiriman yang terbaik, sehingga karena kan pembeli ini nggak mau tahu gitu ya, pokoknya ya produk kita. Nah, kan seperti kasus COD kemarin gitu ya, banyak padahal kan kesalahannya misalnya soal bukan di kurir dan sebagainya. Nah, ini reputasi ini kita soal memilih jasa jasa pengirimannya pun harus kita pikirkan gitu. Oh, jasa ini bagus, kita bisa melakukan kerjasama. Sehingga nanti akan berkaitan juga dengan pelayanan, kualitas pelayanan dari usaha kita. Kemudian belum semua orang menggunakan teknologi internet atau digital. Nah, terutama di Indonesia ini, seperti data tadi yang ditunjukkan gitu ya. Di negara kita masih 50-50 nih. Nah, jadi strategi digital marketing ini harus gimana nih? Atau maaf, strategi marketing kita seperti apa gitu ya, sehingga ini bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat khususnya di Indonesia. Walaupun tadi ya pasar kita misalnya pasar digital marketing itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi ini juga harus dipikirkan marketingnya seperti apa gitu. Oke, lanjut. Maaf, saya sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Ya, saya lanjutkan dulu. Baik, bagaimana memulai digital marketing? Yang pertama, yang harus dilakukan adalah jelas membuat akun, gitu ya, email. Karena email akan menjadi
satu akun penting pasti ini ke email gitu ya. Kemudian juga membuat akun-akun media sosial yang akan digunakan untuk melakukan promosi. Selanjutnya adalah daftar marketplace. Ada beberapa marketplace yang bisa digunakan yang juga cukup terkenal dan baik. Oh, waktunya udah habis ya. Baik. Ini boleh minta 5 menit lagi? Ya. Baik, kemudian membuat sistem, ini soal pengiriman gitu ya, soal ekspedisi. Nah, ini harus dipikirkan, kemudian juga melist produk, testimoni customer, kemudian YouTube playlist. Nah, ini kita harus rapikan supaya bisa di-post dengan baik. Kemudian diiklankan. Ya, minimal di awal pakai iklan gratis lah dengan post IG, post FB gitu ya, kemudian screenshot dari customer yang sudah ada gitu ya. Ya kalau mau gratis ya di-post oleh sendiri gitu. Tapi kalau mau bayar ya bisa dengan admin atau endorse gitu. Kemudian untuk bisa mudah ditemukan selalu menggunakan tagar ya. Target trending, keyword atau nama produk gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini komponen yang perlu diperhatikan dalam digital marketing. Yang pertama adalah identifikasi dari produk itu harus secara spesifik dijelaskan sehingga pembeli itu tidak menganggap bahwa kita menipu. Misalnya deskripsi atau spesifikasi produk kita tidak sesuai dengan produk yang diterima. Kemudian pemilihan dari ekspedisi juga, kemudian soal pembayaran. Online payment-nya itu kita harus punya beberapa alternatif sehingga memudahkan konsumen gitu. Selanjutnya, nah ini baru masuk ke strateginya sih, lanjut. Ya. Nah, nanti mungkin kalau ini waktunya tidak cukup kita diskusi saja. Nah, ini kalau strategi media sosial nih buat akun usaha yang terpisah dari akun pribadi. Jadi jangan kecampur tuh antara selfie dengan selfie dan mempost produk kita gitu ya. Jadi orang nanti salah fokus kepada selfie-nya atau kepada produknya. Jadi dipisahkan antara akun pribadi dengan akun usaha gitu ya. Kemudian buat akun usaha yang sederhana dan bisa menjelaskan atau mendeskripsikan usahanya. Kemudian dipost secara berkala sehingga bikin orang sampai bosen melihat produk kita gitu ya. Bahkan kalau bisa jangan sampai bosen-bosen dengan melakukan pembaharuan gitu ya. Pembaharuan. Jadi fotonya juga yang dipost jangan itu terus gitu atau penggunaan kata-kata dan sebagainya. Kemudian setiap post berkaitan dengan usaha, kemudian buat tanda pagar atau hashtag gitu ya, yang unik, yang mencirikan. Jadi selalu hashtag itu tuh menjadi teringat gitu, teringat terus. Kemudian jawab segala pertanyaan ditanyakan oleh follower atau konsumen. Itu menjadi bagian yang sangat penting. Orang tadi saya bilang, orang nggak mau menunggu lama-lama gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi strategi media sosial. Nah, ini adalah strategi visual. Strategi visual ini menjadi bagian yang sangat penting karena kita membuat usaha di satu layar gitu ya, di satu layar digital. Jadi orang akan melihat karena berdasarkan hasil penelitian lebih dari 83% pembelajaran itu terjadi secara visual. Jadi kalau anak kecil itu dia akan lebih seperti anak kecil contoh ya, dia akan lebih mudah meniru dengan melihat daripada dengan mendengar. Ya kan? Boleh lanjut? Maka ketika kita punya usaha gitu ya, satu punya usaha, kalau ini mungkin lewat saja karena waktunya biar ini boleh dilewat. Nah, ya, ini masih berkaitan ya dengan tadi dengan visual tadi, ini akan lebih memudahkan orang untuk mengingat. Nah, post dengan teks dan gambar dan video ini memiliki tautan yang paling banyak. Ini menurut studi dari dari John Medina ya juga, bahwa kalau hanya dengan teks aja orang mengingat itu hanya 10% gitu ya, tapi kalau ditambah dengan gambar dan video itu bisa lebih dari itu, bahkan bisa mencapai 65% gitu ya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh John Medina ini gitu. Jadi
buat tampilan tampilan usaha kita dengan semenarik mungkin, karena orang kan melihat ya, atau tertarik itu dengan melihat dulu. Kita mempost foto, kemudian memberikan keterangan melalui teks gitu ya, bahkan lebih bagus lagi dengan gambaran video. Jadi orang bisa melihat, oh ini produk apa sih gitu ya, oh ini digunakan dengan apa sih gitu, digunakan untuk apa sih gitu ya. Nah, sehingga ini akan memberikan ketertarikan kepada konsumen untuk membeli, untuk untuk mau tertarik dengan produk kita begitu. Mungkin waktunya juga cukup. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nida Handayani, SIPMSI, yang telah memberikan materinya. Semoga materi yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ada materi kedua dari Kak Nadia Safira Moholan. Sebelumnya saya akan membacakan biografi dari Kak Nadia Safira Moholan. Nama Nadia Safira Moholan, alamat Permata Pamulang, tempat tanggal lahir Bogor 3 September tahun 2000, riwayat pendidikan SDN Bakti Jaya, SMPN 7 Tangerang Selatan, SMA Waskito, alamat email firamoholan@gmail.com, nomor handphone 0819 08 0987 2991. Baik, kepada Kak Nadia Safira Moholan untuk mempersingkat waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nida Handayani selaku dosen FISIP UMJ dan juga teman-teman hadirin di sini, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala macam wabah yang ada saat ini. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada kelompok KKN 31 yang telah mempercayai saya untuk menjadi salah satu narasumber di acara webinar ini. Sekali lagi, nama saya Nadia Safira Moholan, biasa dipanggil Vira. Di sini saya akan menyampaikan atau sharing mengenai bisnis sambal keledak dan juga peran penting apa sih digital marketing bagi sambal keledak. Baik, boleh. Baik, teman-teman, apa yang saya sampaikan ini semata-mata sharing mengenai pengalaman yang saya jalani. Dan saya yakin teman-teman di sini juga lebih paham mengenai teori-teori bisnis dan juga banyak juga nih teman-teman UMKM yang mempunyai konsep bisnis masing-masing. Baik, boleh dilanjut. Sambal keledak itu berdiri di tahun 2018. Saat itu saya menjual hanya satu macam produk saja. Namun saat memilih nama sambal keledak ini, kita tidak menjual produk sambal, melainkan satu macam produk yaitu suwir ikan asap. Nah, olahan suwir ikan asap ini adalah ikan salem yang sudah diasap seharian, lalu dilakukan proses pencampuran dengan sambal keledak ini. Lalu hingga saat ini kita sudah memproduksi hampir 10 macam varian sambal yang diproduksi setiap harinya. Jadi kita itu tanpa pre-order, kita juga masak setiap harinya, habis setiap harinya, dan tanpa stok. Dan untuk pengiriman kita sudah melakukan pengiriman sampai ke seluruh Indonesia dan sebagian negara Asia. Boleh dilanjut? Untuk perjalanan sambal keledak di tahun 2018 pertama kali sambal keledak menjual satu produk yang suwir ikan asap tadi itu bermula dari saya yang baru lulus SMA. Di situ saya baru keterima kerja di salah satu bank swasta. Di situ posisi saya menjadi customer service, di mana saat itu saya mendapatkan waktu istirahat yang lumayan minim. Lalu ibu saya berpikiran untuk melakukan bawa bekal dari rumah. Jadi bawa bekalnya itu yang produknya praktis. Nah, jadi dibuatlah suwir ikan asap ini. Hampir setiap hari saya membawa bekal suwir ikan asap ini karena saya hanya menyiapkan nasi aja. Di suwir ikan asap ini langsung saya taburin ke nasi panas atau nasi yang
baru saya beli. Jadi setelah itu saya berpikiran kenapa nggak produk ini saya jual aja, karena ini sangat praktis dan juga tahan lama saat itu. Lalu nggak lama dari situ saya langsung mencari kemasan yang cocok untuk si Swireka Nasab ini. Saat itu saya masih melakukan promosi ke keluarga terdekat dan juga ke teman-teman terdekat, dan alhamdulillah mendapatkan respon positif dan support juga. Setelah itu saya langsung yakin dengan si menu Swireka Nasab ini. Tidak lama dari itu saya memilih untuk resign dari pekerjaan tersebut. Jadi saya bekerja itu sekitar 2 bulan. Setelah itu saya fokus ke bisnis si sambal keledak ini. Setelah 2019 kita mulai meluncurkan produk sambal. Yang pertama itu yang kita luncurin produk sambal cumi, lalu sambal paru. Di sini lumayan respon positif dari masyarakat luas, dari luar kota juga, dan juga pada tahun ini kita sudah merambah ke Instagram dan juga Shopee. Untuk di Instagram sendiri, kita pertama kali meluncurkannya masih dengan si Swireka Nasab ini, dengan segala postingan memperkenalkan si Swireka Nasab ini. Soalnya pada saat itu teman-teman masyarakat di luar sana juga masih belum tahu produk apa sih yang kita jual ini, karena mereka juga nggak tahu nih ikan apa yang kita gunain dan gimana cara produksinya. Jadi saat itu postingan kita masih tentang perkenalan produk si Swireka Nasab ini. Setelah itu kita mulai jual ke Shopee, ternyata responnya juga banyak dari masyarakat luas, dan awalnya memang dari mulut ke mulut, sampai akhirnya mulai ke konsumen-konsumen luar kota. Seperti itu. Jadi di akhir 2019 ide saya tidak mau sampai di situ saja, karena di situ lagi booming aplikasi ojek online untuk pemesanan makanan seperti GoFood dan GrabFood. Di situ saya mengeluarkan produk rice bowl-nya. Jadi ini kalau yang tadi kan kemasan pengiriman keluar kota, kalau yang ini kemasan siap sajinya. Jadi saya mengeluarkan produk rice bowl ini dengan menu yang sama juga. Di sini ada sambal. Waktu awal itu ada sambal cumi, paru, dan si Swireka Nasabnya. Pertama kali kita jual di GoFood, dan responnya juga lumayan cepat mendapatkan respon positif, sudah mendapatkan rating yang bagus juga. Terus kita keluar langsung ke GrabFood. Setelah itu di 2020 pertama kalinya sambal keledak pengiriman ke luar negeri. Di situ kita cukup bingung sih, karena soalnya dari luar negeri mulai banyak konsumen luar negeri mulai banyak permintaan untuk pengiriman ke sana. Jadi mereka juga warga negara Indonesia, jadi yang dia menjual produk sambal keledak ini untuk dijual di negaranya. Selanjutnya kita cari kargo yang kira-kira cocok nggak nih sama ketahanan dari si sambal keledak ini. Lama-kelamaan mulai cocok. Pertama kali kita pengiriman ke Hong Kong, setelah itu kita pengiriman ke Taiwan, Singapura, sampai sekarang ini ada reseller baru kita, alhamdulillah dari Kairo. Dia menjual sambal-sambal dari sambal keledak ini, hampir semua variannya dia beli ke sana setiap minggunya. Selanjutnya di 2021 produk sambal keledak saat ini sudah berhasil terjual, alhamdulillah sampai puluhan ribu. Itu yang dihitung dari Shopee, karena kalau dari Shopee kan kelihatan berapa banyaknya. Kalau dari manual kita nggak bisa hitung berapanya. Untuk sehari kita produksi 100 itu sudah harus ready, sisanya kita lebihin untuk yang orderan yang tiba-tiba. Boleh selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini dia untuk Instagram sambal keledak, kita bermulai dari followers 0 ya, teman-teman. Itu di 2018 kita baru buka di Instagram. Setelah itu di Shopee di 2018 juga kita baru buka, dan di GoFood dan GrabFood itu di 2019. Nah, untuk ratingnya nih dari Shopee, GoFood dan GrabFood itu lumayan susah banget kita buat dapetin rating dan kepercayaan konsumen lain, karena produk kita ini kan awalnya si Swireka Nasab ini lumayan belum terkenal, dan orang-orang nggak tahu nih apa sih produksi Swireka Nasab ini. Bahkan ada yang bilang
ikan cakalang atau ikan roa ya. Jadi yang kita pakai itu bukan si ikan cakalang atau ikan roa, kita memakai ikan salem yang sudah diasap seharian. Selanjutnya ikan itu memang mempunyai aroma atau khas yang berbeda daripada cakalang ataupun roa. Memang bentuknya hampir sama seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, untuk strategi tips pemasaran produk melalui digital marketing, kalau di sini ini versi sambal kludak yang biasa jalani. Aku yakin sih kalau teman-teman di luar sana yang udah punya usaha juga pasti punya konsep masing-masing. Di sini konsep pertama yang kita pakai itu pertama kreatif. Ini penting banget teman-teman. Soalnya dari konten foto atau video yang kita buat itu berpengaruh kepada promosi yang nanti akan kita promosikan. Jadi kontennya itu sebisa mungkin, sekreatif mungkin mengikuti tren yang ada saat ini. Contohnya untuk tren saat ini kan teman-teman pasti tahu yang namanya aplikasi TikTok. Nah, usahakan nih videonya kalau bisa kita pakai edit dari fitur-fitur TikTok supaya konsumen juga yang nerimanya lebih menarik, lebih tertarik sama produk kita. Selanjutnya untuk promosi. Kalau di sini penting banget nih untuk budget promosi. Yang dipakai sambal kludak untuk promosi di sini memakai Instagram Ads. Nah, di Instagram Ads ini udah ada fitur yang bisa menentukan target pasarnya nih, teman-teman. Jadi, kita bisa menentukan nih, kalau misalkan kita target pasarnya lebih luas, kalau untuk sambal kludak sendiri kan bisa pengiriman ke seluruh Indonesia. Jadi kita targetnya bisa diatur untuk ke seluruh Indonesia. Lalu kalau misalkan yang jualannya produknya cuma bisa satu kota, itu juga kita bisa atur, kita bisa input tiap kota mana yang bisa pengiriman produk kalian. Setelah itu kita juga bisa atur berapa banyak sih yang mau kita targetin nih untuk konsumen-konsumen di luar sana. Jadi kita bisa targetin sesuai budget kita. Budget kita per hari makin besar, berarti juga untuk konsumen melihat juga makin luas gitu, teman-teman. Nah, untuk di promosi ini, sambal kludak memakai budget sehari itu kurang lebih 100.000, teman-teman. Jadi itu udah memasuki ke seluruh Indonesia, seperti itu. Kalau untuk endorsement, di sini harus juga sih ditentuin budget karena seperti yang kita tahu, influencer di sana itu kan pasti menentukan budget yang lumayan besar. Apalagi kalau untuk yang baru memulai usaha nih, kalau menurut aku sih harus dipikirkan lagi. Soalnya karena kita belum tentu sesuai sama harapan kita. Jadi kalau untuk endorsement itu ada dua harapan kita nih, teman-teman. Yang pertama memang untuk mengenalkan brand kita, jadi lebih dikenal orang lain. Atau yang kedua, emang kita berharap untuk banjir orderan dari promosi yang telah influencer itu promosikan. Jadi di kedua ini nih belum tentu sesuai sama harapan kita nih. Jadi bisa jadi setelah dipromosikan influencer ini belum tentu banjir orderan di kita juga dan belum tentu juga sesuai sama harapan kita. Jadi harus disesuaikan sama budget kita. Dan juga kita harus survei dulu nih teman-teman, karena influencer itu kan berbeda-beda ya dia cara mempromosikannya. Kira-kira kalau ke produk kita nih cocok nggak nih influencer ini untuk cara memproduksikannya? Nah, untuk yang influencer atau selebgram yang sambal kludak pakai, itu sebelumnya itu kita survei seminggu sebelum kita mau endorse ke influencer tersebut. Jadi kita lihat dulu nih cara mereka mempromosikan makanan itu kayak gimana ya. Kira-kira kita sendiri tuh tertarik nggak sih kalau mereka mempromosikan? Nah, dari situ kita lihat, terus kita juga mulai tanya-tanya berapa budgetnya untuk, biasanya kan dia bisa tawarin untuk story atau untuk feed. Kalau untuk story bisa lebih murah, feed juga itu lebih mahal. Teman-teman bisa sampai jutaan, teman-teman. Nah, dan itu juga tergantung sama influencer yang lagi booming di tahun ini atau yang enggak gitu. Dan untuk yang konsisten di sini aktif posting produk atau testimoni ini penting banget teman-teman. Apalagi banyak dari teman-teman aku nih yang baru memulai bisnis itu udah nyerah di tengah-tengah karena nggak sesuai sama harapan mereka. Jadi mereka udah posting terus nih, aktif terus nih, posting terus. Ternyata yang mereka harapkan kan kok followersnya nggak nambah-nambah ya.
kok pembeli baru nggak ada ya, hanya ada pembeli yang emang kenal aja gitu. Nah di sini kita harus konsisten banget nih teman-teman, karena pada saat Sambal Kuledak memulai usaha itu juga kita merasakan yang namanya masih sepi orderan, masih 1-2 orderan, bahkan orderannya juga dari orang-orang yang kenal aja, dari keluarga, dari teman-teman. Nah, dari situ kita harus konsisten. Kebanyakan dari teman-teman aku nih yang memulai usaha ada juga, mereka tuh di tengah-tengah tuh mulai nggak yakin sama produknya. Jadi pertama-tama tuh kita harus yakinin dulu nih produk kita nih bisa diterima nggak sih sama masyarakat luas, dan kira-kira punya nilai autentik apa sih dari produk kita ini. Kalau untuk produk sambal kuda kan kalau dipikir-pikir banyak banget nih produk sambal di luar sana juga yang lebih dulu memulai. Nah, dari sini aku udah berpikir nih sambal kuda tuh kira-kira apa sih yang bisa dibuat lebihnya gitu. Nah, sambal kuda sendiri ini konsepnya itu sambal lauk teman-teman, dan kita menjual dengan harga hanya 25.000 di kemasan 220 gram. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus yakin dulu nih sama nilai autentik yang kita punya nih produknya, seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah hasil foto dari sambal kuledak. Jadi kalau boleh aku cerita, sambal kuledak itu punya istilah atau kegiatan setiap minggunya yang dinamakan syuting, teman-teman. Jadi aku sama tim itu selalu melakukan syuting setiap seminggu 3 kali. Dalam satu hari itu kita membuat 3 konten yang berbeda-beda produknya. Supaya kenapa teman-teman? Supaya konsumen kita yang selalu ngeliat akun Instagram kita tuh nggak bosen sama postingan kita, dan mereka juga terinspirasi nih, oh seperti ini loh saran penyajian sambal kuledak, dan ternyata bisa juga nih dimakan pakai lauk ini, ataupun bisa juga dimakan pakai lauk yang lainnya, seperti itu teman-teman. Jadi kita setiap seminggu 3 kali kita selalu melakukan yang namanya syuting itu. Jadi kita membuat konten yang ini foto, ada juga yang konten untuk video story, ada juga yang untuk video TikTok, itu juga kita ada. Seperti itu. Jadi kita harus rajin-rajin berkreatif terus di akun media sosial kita. Untuk tantangan yang dijalani selama masa pandemi dan peluang apa saja yang peluangnya, masih ada peluang nggak sih untuk di masa pandemi ini kalau kita mau buka usaha? Nah, untuk tantangannya yang pertama di bahan baku nih teman-teman. Sambal kuledak pernah ngerasain yang namanya harga yang tidak naik turun teman-teman. Jadi apalagi bahan dasar kita kan pastinya cabai. Nah, kita pernah merasakan harga cabai itu naik melambung tinggi ya teman-teman. Yang biasanya kita beli per kilo 25.000, kita pernah beli harga cabai itu di harga 130.000 teman-teman. Sedangkan saat itu kita membutuhkan satu hari 10 kilo teman-teman. Jadi perbedaannya lumayan sangat besar, dan di situ juga kita kesulitan di bahan baku karena kita harus cari nih supplier mana yang kira-kira cocok sama harga kita, sedangkan harga dari pusat pun sudah melambung gitu teman-teman. Nah, untuk di masa pandemi, operasional juga sangat berpengaruh nih untuk bisnis sambal kuledak, karena di mana saat masa pandemi itu banyak banget nih keterbatasan dan peraturan dari pemerintah, jadi kita susah untuk akses keluar, dan juga kita meminimalisir keluar masuk dari rumah nih teman-teman, karena kan posisinya produksi itu di rumah, jadi gimana caranya kita juga jangan sampai mengurangi aktivitas keluar rumah, seperti itu teman-teman. Dan komunikasi dan kepercayaan itu penting banget nih teman-teman. Ini juga jadi tantangan sambal kuledak untuk mempercayai konsumen kita bahwa produksi sambal kuledak nih higienis dan juga sesuai dengan protokol kesehatannya. Jadi kita harus sering-sering komunikasi lewat Instagram ataupun lewat grup WhatsApp, grup WhatsApp reseller bahwa produk kita tuh higienis dan aman untuk dikonsumsinya. Karena saat itu juga kita sempat takut nih hilang kepercayaan dari konsumen-konsumen kita, karena di masa pandemi kemarin itu waktu awal di 2020 kita juga sempat bingung karena semuanya serba keterbatasan, dan
konsumen juga lebih fokus sama masalah pandemi ini. Namun ternyata di luar pikiranku ternyata itu nggak berpengaruh. Jadi ternyata malah banyak konsumen-konsumen di luar sana yang sengaja stok sambal kludak ini supaya untuk meminimalisir mereka keluar rumah gitu. Jadinya yang tadinya kita pikir harus stoknya sedikit, justru malah lebih 2 kali lipat dibanding sebelum masa pandemi seperti itu. Nah, untuk tantangan pengelolaan keuangan juga ini penting banget nih teman-teman. Karena yang tadi awal itu bahan baku nih, kan bahan baku itu naik turun ya. Dan juga kita juga butuh biaya untuk promosi. Nah, di sini kita harus mengatur banget nih teman-teman. Pertama waktu sambal kludak merasakan harga cabai yang lumayan cukup mahal, di situ kita juga bingung nih soal modalnya nih. Dan kira-kira gimana sih cara sambal kludak buat tanganin itu? Jadi kita meminimalisir juga nih biaya promosi yang tadinya aku biasa sehari 100.000 itu dikurangin lagi teman-teman. Bahkan kita pernah tidak memakai promosi Instagram Ads dulu sementara untuk meminimalisir bayar bahan bakunya itu. Nah, kalau untuk peluang usaha di masa pandemi saat ini masih ada peluangnya nggak sih, teman-teman? Itu masih banget nih, teman-teman. Apalagi sekarang kan kita udah disediain platform yang sangat mudah ya, teman-teman. Ada sosial media juga, di sini ada Instagram juga. Itu adalah yang utama deh kalau kita mau buka usaha tuh, pasti kita buka ke Instagram dulu. Buat akun media sosial semenarik mungkin, dan juga pilih nama yang memang gampang diingat dan unik dan beda daripada yang lain nih teman-teman. Nah, untuk di marketplace itu juga penting banget nih dan jadi peluang banget untuk para pengusaha yang baru. Biasanya kan kita kalau mau buka usaha itu pasti kita sewa toko, beli etalasenya untuk taruh produknya, kita buat brosur untuk promosi. Di marketplace semuanya udah tersedia. Pertama kita buka toko sudah gratis, etalase toko tinggal kita masukin aja. Dan juga pengiriman sudah diatur dari marketplace tersebut. Dan promosi pun juga sudah disediakan di aplikasi marketplace tersebut. Jadi contohnya seperti Shopee, dia juga ada fitur untuk promosi, hampir sama dengan Instagram Ads, jadi kita bisa memasang budget berapa per hari, sesuai target pasarnya berapa, itu bisa kita pasang. Kalau untuk aplikasi ojek online, di sini tuh yang saya bahas untuk yang para pengusaha makanan ya. Jadi di sini banyak banget nih pengusaha makanan baru, mereka langsung membuka aplikasi ojek online mendaftar ya. Jadi seperti GoFood dan GrabFood dan itu semuanya gratis. Dan itu bisa langsung dilihat oleh masyarakat lain nih teman-teman. Jadi kalau yang mau buka usaha makanan, frozen food juga bisa langsung ke aplikasi GoFood dan GrabFood tersebut teman-teman. Ya, jadi itu aja pengalaman dan sharing saya mengenai bisnis sambal kludak ini. Kalau mungkin kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan. Cuman pesan saya untuk di masa pandemi saat ini namanya bisnis udah nggak ada lagi sekarang yang namanya menang kalah. Sekarang yang penting itu siapa yang paling bertahan teman-teman. Kayak gitu. Nanti kalau untuk ada yang mau pertanyaan bisa selanjutnya.